Selamat pagi, Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah AIDA. Saya Agnes Anastasia Pasaribu dengan NPM 2410631050061 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan poster Final Project AIDA dengan topik Analisis Klasterisasi Wilayah Kabupaten ataupun Kota di Jawa Barat menggunakan algoritma K-means. Latar belakang proyek ini adalah variasi signifikan kasus kekerasan antar wilayah, dengan tujuan utamanya adalah pengelompokan wilayah-wilayah tersebut sehingga alokasi sumber daya pencegahan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Lalu, metode yang saya gunakan adalah asosiasional dengan pendekatan data mining. Data bersumber dari portal data Jawa Barat menggunakan rata-rata jumlah korban dari 7 bentuk kekerasan. Saya menggunakan K-mean clustering, yaitu algoritma unsupervised learning. Dengan rumus matematis yang saya gunakan adalah WCSS atau J, yaitu dan penentuan cluster optimal atau K menggunakan elbow method yang menghasilkan K sama dengan 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya mengolah data dalam RStudio. Jadi sebelum mengolah data, yang pastinya saya akan load libraries terlebih dahulu karena itu sangat wajib di bagian awal. Nah, di sini saya load libraries dari readr, terus library dplyr, library ttr, library vector extra, library cluster, dan terakhir library ggplot2. Akan saya running terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan mengolah data mengenai jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan bentuk kekerasan dan kabupaten atau kota di Jawa Barat. Di sini saya mengambil dari web opendata.jabarprof.go.id, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Di sini data saya amat sangat valid karena saya ambil dari data yang ataupun web yang terpercaya. Selanjutnya, saya akan coba menunjukkan isi daripada data saya sendiri. Ya, di mana langkah pertama adalah data wrangling. Saya mengolah data mentah menjadi data yang siap di cluster, di mana setiap baris adalah satu kabupaten ataupun kota. Kita lihat. Ataupun kota. Dan kolomnya adalah rata-rata korban dari setiap jenis kekerasan. Ya, teman-teman bisa lihat ini ada bentuk kekerasannya. Dan ada jumlah rata-rata korban. Lalu saya juga menggunakan fungsi scale untuk menormalisasi data agar semua variabel memiliki bobot yang setara. Tahap krusial K-means adalah menentukan K optimal. Saya akan run kode yang ini. Oke. Jadi dari kode avis_nbclass ini akan menghasilkan elbow method. Bisa dilihat grafiknya. Grafik ini menunjukkan WCSS yang harus diminimalkan. Terlihat dari titik siku yang paling efisien berada di K3. Inilah mengapa saya menggunakan 3 klaster. Nah, setelah K sama dengan 3 ditetapkan, saya menjalankan algoritma K-means.
Oke, setelah di running, dari tabel ini saya bisa mendefinisikan klaster mana yang didominasi oleh kekerasan seksual, fisik, dan juga penelantaran. Dan saya menghasilkan 2 output visual. Yang pertama yaitu grafik elbow di K3 dengan grafik batang perbandingan klaster. Bisa dilihat ini ada klaster 1, 2, dan juga 3 serta ada rata-rata korban dari 0 sampai seterusnya. Nah, lalu saya menggunakan kode aggregate untuk mendapatkan daftar spesifik. Daftar spesifik dari kabupaten atau kota per klasternya. Nah, di klaster pertama ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bekasi, ada Kabupaten Cianjur, lalu ada Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Lalu di klaster 2 ada Kota Bandung. Dan di klaster 3 ada Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya. Kesimpulan finalnya adalah klaster 2 termaksud ke dalam kelompok high risk atau resiko tertinggi karena rata-rata total korban paling tinggi dan didominasi kasus kekerasan seksual yaitu 13,56 korban rata-rata. Implikasi dari analisis K-means ini adalah rekomendasi harus ditujukan pada 9 wilayah yang masuk dalam klaster 2, termaksud Kota Bandung dan juga Kota Depok. Lalu, alokasi sumber daya harus difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Demikian presentasi poster dan juga tutorial pengolahan data K-mean clustering untuk final project AIDA saya. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam penggunaan RStudio. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen terhormat.